Ya teman-teman, sekarang tanggal 28 jam 17.23 di penutupan market teman-teman ya. Jadi sebelum kita ngupdate punya teman-teman, kita hiburan dikit lah. Bagi yang baru menemukan channel saya, mungkin hiburan artinya saya akan membahas saham-saham yang di bawah Gocap. Malahan di Gocap juga saya bahas, terus FCA juga saya bahas. Jadi kalau saya membahas soal LQ45, kenapa dibilang hiburan? Saya bilang dari awal juga hiburan artinya siapa tahu kedepannya itu saham-saham yang saya bahas, terutama saham-saham gocapan ataupun di bawah 100, minimal fundamentalnya bisa seperti Akra ini ya, atau yang lainnya yang LQ45 gitu ya. Baik teman-teman, kita langsung aja. Akra, AKR Korporindo Tbk adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang infrastruktur logistik, perdagangan dan distribusi bahan kimia dasar, distribusi BBM dan pertambangan dan perdagangan batubara. PT Akra Korporindo beroperasi di Indonesia dan Cina. Sebagian besar produksi dari usaha pabrikan perusahaan diekspor ke pelanggan yang sebagian besar berbasis di Jepang dan Eropa. Kegiatan usaha perusahaan terakhir BBM adalah dalam bentuk distribusi. Pendistribusian ya, ada bilang logistik, banyak juga usahanya nih. Ya, ada logistiknya juga ya. Baik, kita langsung aja. Ini masyarakat 34,09%. Agak banjir 4% ya di masyarakat ya. Terus pengendalinya Arta Kencana Raya Tama 62,45%. Nah, di sini ada pengendali perorangan teman-teman ya, Haryanto Adikusumo sama Sugiarto Adikusumo. Wah, keluarga Kusumo nih kayaknya nih. Pengendalinya lumayan, ada 1% sama 0,5%, lumayan lah ya. Terus semenjak bulan Februari banyak yang masuk ya ke emiten ini ya. Holding komposisinya lokal, bajakan lokal ya, foreign dijual ya. Kita lihat 5 bulan terakhir masih ya, cenderung masih lokal yang menguasain. Lokal siapa yang menguasain? Perusahaan ya, 15,44%. Foreign siapa yang menguasain? Reksadana. Listingnya 1994, udah lama ya ini ya. Tiponya 4000, sekarang harganya 1505. Baik, kita lihat untuk insider. Insidernya bagaimana? Insider lagi diambil ya, dari tanggal 21 Agustus nggak mesti ngambil nih. Arta Kencana Raya Tama. Jadi sekarang 14,38, 14. Jadi 14,3 terus diambil ya bulan Agustus ini ya. Bulan Juli juga diambil. Juni ngambil nggak? Juni juga ngambil ya. Artinya lagi buyback ya. Lagi dibeli lah gitu dah. Sama Arta Kencana Raya Tama, Arta Kencana Raya Tama. Cuma di sini belum update ya. Baik teman-teman, kita lihat untuk corporate actionnya, dia bagian dividen 50 perak ya, rata 50 perak nih, hampir setiap tahun 50 perak ya, nggak jauh-jauh ya. Terakhir Agustus ya, Agustus tanggal 2 ya, paymentnya tanggal 15 ya, exit tanggal 5. Pernah stock split? Pernah 2 kali, berarti pernah dijual dengan harga tinggi 2 kali ya. Raig isu, Raig isu juga pernah, artinya butuh tambahan modal. RUPS pasti lancar lah ya. Kita lihat statistiknya kuartal 2 ya, kita bandingin kuartal 2 sama kuartal 2 tahun sebelum, menurun ya, 408 424, artinya menurun pendapatannya untuk net income-nya. Kita lihat untuk revenue-nya 8,896 8,839 yang menurun juga ya. Malah dibanding dengan kuartal 1 lebih besar kuartal 1 ya daripada kuartal 2-nya. Jadi pendapatannya menurun walaupun 0, ya lumayan lah gitu ya. Ini fairnya 10,98, artinya lagi standar-standarnya nih. Ya murah enggak, mahal enggak, kita berdasarkan fair itu ya. Kita lihat PBP 2,67, mungkin wajar karena dia bagian dividen ya. 2,67 atau enggak 1,8 itu wajar ya. 2,5 sih standarnya ya. Mungkin sedikit agak mahal. Kita lihat DR-nya 0,43, hampir 0,3 ya, nggak terlalu banyak hutang lah ya. ROE-nya keren ya, 24% ya ROE-nya.
dividen 50 perak atau 8,3%. Lihat cashnya ada 4,8 triliun, terus equity-nya ada 11,38, total hutangnya 4, ya masih banyakkan ekuitasnya ya. Baik, kita langsung ke net income-nya, net income cash-nya. Kita bandingkan dulu untuk kuartal 4-nya. Kuartal 4, kuartal 2. Kuartal 2-nya kita bandingkan dulu dari tahun ke tahun bagaimana. 9,8, 10,2 meningkat, 10,9 meningkat, 10 ke 11 meningkat, 11 ke 13 meningkat, 13 ke 4, artinya grow ya. Secara ekuitas dia grow ya. Bagus berarti ya. PBP 1,9, 1,26, 1,40, 2,07, 2,59, 2,1 agak kuartal ini mahal ya. 2,8 biasanya dijual di paling mahal itu 2,07 sama 2,59 nya sekarang lagi mahal ya. Tapi belum tentu, kita lihat harga wajarnya ya. Kita lihat di Punda Chartnya teman-teman. Saya pakai rumus pair ya di Punda Chart pair ya. Jadi berdasarkan pair ini dia berada di titik, ini kan titik tengahnya di 1564 ya. Sekarang lagi agak murah dikit ya. Agak murah dikit di sini nih teman-teman ya. Kalau kita lihat untuk 3 tahunannya, nah kalau agak panjang dikit agak mahal dikit ya. Jadi kalau jangka pendeknya murah, tapi kalau untuk jangka panjang 5 tahunan juga masih agak mahal. Tapi ini grow ya, bagus ya, meningkat ya. Jadi semenjak tahun berapa nih? Tahun 2020 dia terus grow ke atas ya. Sekarang ada penurunan, artinya sekarang lagi posisinya mau ke bawah ya. Lagi di bawah dalam posisi jangka panjangnya. Baik, kita akan hitung berdasarkan rumus pair itu berapa sih harganya gitu ya. Kita butuh yang namanya rasionya, tengah-tengahnya itu pairnya itu 14,01 dikali, kita butuh yang namanya EPS untuk TTM ya, 137,12 sama dengan di 1921. Jadi untuk sekarang mungkin masih kita jangka pendekin dulu deh ya. Kita lihat jangka pendeknya ya, sekarang masih murah berarti ya. Untuk jangka pendeknya di 1900 artinya masih jauh banget ya kalau berdasarkan pair ya. Jadi ini 1800 over value juga masih sedikit murah sebenarnya dibanding dengan harga wajar itu 1921. Kita hitung lagi berdasarkan PBP ya. Kita hitung berdasarkan PBP, coba lihat. Kalau tengah-tengahnya berdasarkan PBP itu di 2.47 ya. 2.47 dikali harga buku. Kita cari harga bukunya. Ini harga bukunya ya. 56378. 563.78 di 1392. Kalau sekarang lagi posisi mahal kalau berdasarkan PBP, ini dalam posisi mahal. Kalau berdasarkan pair dalam posisi murah ya. Jadi teman-teman silahkan yang suka dengan pair ya, sekarang lagi murah. Kalau berdasarkan PBP ya sekarang lagi mahal. Kita langsung ke Punda Chart ya. Nah, Punda Chart apa namanya, lukisan market maker. Kita akan tulis dulu sebentar ya. Baik, udah saya catat ya di sini ya. Kuartal 2 harga wajarnya 191 berdasarkan 1921 berdasarkan pair, 1392 berdasarkan PBP. Sekarang harganya 1500. Artinya kalau berdasarkan pair sekarang lagi posisi mahal. Ya, kalau berdasarkan PBP ya dalam posisi mahal, tapi kalau sekarang berdasarkan pair dia dalam posisi murah ya. Mungkin 1900 di area sini ya. Kita ntar lihat ke sana ya. Jadi kita tapi berdasarkan kenyataan seperti ini teman-teman. Lihat teman-teman mungkin bisa lihat di sini ada penjualan dari bandar maaf, yang bawah itu foreign ya, yang bawah itu foreign, ada penjualan. Di sini juga ada penjualan yang merah-merah. Terus ini ada sedikit pengambilan. Jadi saya mengambil sama-sama waktu tanggal 14 Agustus. Artinya lagi diakumulasi, cuma sedikit ada pembuangan lagi dari foreign waktu bandar lokal. Di sini ada pembuangan.
Sekarang lagi up ya, lagi diakumulasi juga sama foreign, lagi di up sama foreign. Sekarang udah menyentuh MA10, di bawahnya MA20. Artinya sini mau menuju uptrend. Nah, mau menuju uptrend. Nah, bagaimana kalau menurut saya? Kalau menurut saya teman-teman, harga wajahnya udah ketahui. Kalau saya itu sekarang dalam posisi kan downtrend ya, downtrend. Cuman di sini lihat teman-teman, ini garis bawahnya kita bikin garis di bawah supaya kelihatan supportnya. Dan juga di sini ada gap ya, dia candle merah cuman langsung ke gap ya, artinya di sini juga menjadi support ya di 1400. Andaikan dia bertahan di area sini, jadi nggak kejeblos, mungkin mau uptrend ya, ini juga mau uptrend ya. Ini candle inilah yang menjadi agak susah ditembus di 1500 agak susah ditembus, makanya dia coba untuk kebawahin dulu agak dalam, koreksi. Nah, sampai menyentuh sini kan ada gap di sini, pas banget gap ya di sini ya. Gap up ya, menjadi support, harus tertutup dan benar tertutup. Nah, sekarang lagi mencoba untuk menembus 1500 lagi. Andaikan dia bisa menembus 1500 dan dia melebihi, nah terus dia bikin base lagi seperti ini di sini ya, koreksi sedikit, nah mungkin itu akan melakukan kenaikan. Karena di sini saya lihat di sini ada si candle kepala merah ya. Sini candle kepala merah ini ada nih harusnya. Kita gedein dikit ya, betul di sini karena kepala merah dikit di 1565. Andaikan dia bisa menembus, ini agak sulit ya, dan dia betul ke bawahin dulu. Nah, dia akan mencoba lagi nih ya teman-teman, dia akan mencoba lagi, siapa tahu dia mau menembus ini. Andaikan ini bisa ketembus, artinya dia mau melewati dulu si kepala merah yang di 1563 nya ya. Andaikan dia tidak bisa menembus, artinya mau ke bawahin lagi beberapa kali percobaan. Kalau dia masih belum menembus juga, berarti dia mau downtrend aja ke arah 1400-an atau mungkin ke 1300 berdasarkan rumus PBP ya. Ini juga sekarang lagi downtrend ya. Nanti kalau misalkan kenaikannya sampai mana ya, kita ukur aja di sini dulu lah ya gitu ya. Kalau di sini udah ada kenaikan sampai sini, baru bisa ke area 165. Kalau saya cenderung di 165 di sini ya. Ya 165 aja lah di sini ya. Targetnya di 165 aja. Sini soalnya ada si kepala merah juga di sini ya. Nah, kita tulis target di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke arah sini. Kita jadi kalau mau target ke atas berarti ini akan mengikuti pair ya. Tanggal 28/08/2024. Kenapa saya yakin untuk ke arah sana? Karena dari pungutan bandar lokal itu udah termasuk sekarang lagi mungut juga nih, foreign sama si bandar lokal udah mulai mungut ya. Semenjak dia pembuangan, terus dia SAI 2 tidak melakukan apa-apa, artinya masih cenderung maju mundur, terus ada akumulasi, ada penjualan juga, sekarang lagi akumulasi lagi. Mudah-mudahan akumulasinya bisa menyentuh harga 1530-an. Kalau ini ketembus dan menyentuh ini, nah, otomatis dia akan menyentuh targetnya di 1600-an ya. Kalau mau ke sini ya tunggu aja nanti sampai ini terselesaikan dulu. Soalnya di sini teman-teman dia agak susah, teman-teman lihat di sini agak susah. Nembus ini juga agak susah. Nah, makanya dia meninggalkan area sini ya. Area si kepala merah, tapi dia ditolongsorin lagi. Ini juga sama, meninggalkan si kepala merah dilongsorin lagi. Karena juga ini ada dividend trap gitu ya, dividend trapnya udah terpenuhi. Nah, ini gimana ini kalau ke sini, berarti dia harus melewati ini dulu, karena candle yang datar cenderung datar seperti ini, candle hijau sampai candle merah datar cenderung agak susah ditembus ya, maka dia kalau mau nembusnya harus ke bawahin dulu, artinya mau di downtrend. Kalau dia udah melebihi 1300 artinya dia mau downtrend ya, mau downtrend lagi, mungkin mau nyari support terbaiknya nanti mungkin bisa di 1300 berapa ya, terus 1300 mungkin 390-an ya area sini ya. Area mana tah 390 mendekati ini, berarti 1390 mah ya, masih 1300-an lah ya. Coba di sini ada support nggak? Nah, ini ada teman-teman di sini ada support juga, ini ada candle si ekor merah ya, ada si ekor merah ya. Nanti mungkin bisa ke arah sini, mungkin bisa jadi ke arah situ ya. Baik teman-teman, ini juga bagus, dia bagian dividen juga teman-teman ya, walaupun 50 perak, ini juga 50 100 berarti. Coba lihat di sini. TTM-nya 125 teman-teman, berarti kalau udah 2 kali 50 berarti tinggal 25 perak lagi. Masih ada 25 perak lagi ya dividennya. Gede juga nih dividennya.
Ya, jadi ini kalau sekarang beli harga sekarang itu ya kalau berdasarkan per masih kemahalan, masih murah ya, berdasarkan per itu masih murah. Tapi kalau berdasarkan PBP ini masih mahal di 1.500. Kalau kalian percaya sama PBP, ya mungkin ya kemahalan nunggu dulu deh sampai ke bawah mungkin ke 1.200-an gitu kan. Atau enggak 1.330-an. Karena ini masih downtrend ya. Andaikan dia bisa menembus ini dan menembus area 1.500, kemungkinan dia akan menanjak melalui candlestick kepala merah ini di harga 1.600 ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja, nanti sembari nunggu untuk untuk updatean punya teman-teman. Dan terima kasih saya ucapkan kepada yang sudah berkomentar, dan setiap komentar yang sudah dikasih lope-lope berarti udah saya baca. Dan kenapa saya nggak balas dengan tulisan, mungkin ada beberapa hal, yaitu ketika membalas biar semua orang tahu bahwa video ini pertanyaan yang teman-teman ajukan itu udah dijawab. Nanti kalau saya mau menjawab tinggal menunjukkan adalah videonya aja gitu ya, biar tidak berulang-ulang. Baik teman-teman, segitu aja ya, ciao ya.